Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat siang teman-teman semua dan dosen yang saya hormati. Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan jangan lupa untuk bahagia. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kami dari kelompok 10 terdiri dari saya, Siti Fadila Tumeu, James Yudianto, Tracy Melo, dan Regina Salindeho. Pada kesempatan kali ini, kita akan memaparkan materi kami yang berjudul epistemologi. Pengertian epistemologi. Epistemologi atau teori pengetahuan ialah cabang ilmu filsafat yang berurusan dengan hakikat dan lingkup pengetahuan, pengandaian-pengandaian dan dasar-dasarnya serta pertanggungjawaban atas pernyataan mengenai pengetahuan yang dimiliki. Secara linguistik, kata epistemologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu kata episteme dengan arti pengetahuan dan kata logos yang berarti teori, uraian, atau alasan. Secara terminologi, epistemologi adalah teori mengenai hakikat ilmu pengetahuan atau ilmu filsafat tentang pengetahuan. Epistemologis menurut para ahli. 1. Menurut Abdul Munir Mulkan, epistemologis merupakan segala macam bentuk aktivitas dan pemikiran manusia yang selalu mempertanyakan dari mana asal-muasal ilmu pengetahuan itu diperoleh. Lalu menurut Mujamil Komar, epistemologis adalah bagian ilmu filsafat yang secara khusus mempelajari dan menentukan arah dan kodrat pengetahuan. 3. Menurut Anton Becker, epistemologis merupakan cabang filsafat yang berurusan mengenai ruang lingkup serta hakikat pengetahuan. 4. Menurut Ahmad Karis Zubair, epistemologis merupakan suatu ilmu yang secara khusus mempelajari dan mempersoalkan secara dalam mengenai apa itu pengetahuan, dari mana pengetahuan itu diperoleh, serta bagaimana cara memperolehnya. 5. Menurut Jujun S. Surya Sumantri, epistemologis adalah arah berpikir manusia dalam menemukan dan memperoleh suatu ilmu pengetahuan dengan menggunakan kemampuan rasio. Objek dan tujuan epistemologis. Menurut Plato, epistemologi atau teori pengetahuan memiliki objek tertentu. Objek epistemologi menurut Jujun S. Surya Sumantri berupa segenap proses yang terlibat dalam usaha kita untuk memperoleh pengetahuan. Proses untuk memperoleh pengetahuan inilah yang menjadi sasaran teori pengetahuan dan sekaligus berfungsi mengantarkan tercapainya tujuan, sebab sasaran itu merupakan suatu tahap perantara yang harus dilalui dalam mewujudkan tujuan. Tanpa suatu sasaran, mustahil tujuan bisa terrealisir. Sebaliknya, tanpa suatu tujuan, maka sasaran menjadi tidak terarah sama sekali. Jack Martin mengatakan, tujuan epistemologi bukanlah hal yang utama untuk menjawab pertanyaan, apakah saya dapat tahu, tetapi untuk menemukan syarat-syarat yang memungkinkan saya dapat tahu. Hal ini menunjukkan bahwa tujuan epistemologi bukan untuk memperoleh pengetahuan, kendati pun keadaan ini tak bisa dihindari, akan tetapi yang menjadi pusat perhatian dari tujuan epistemologi adalah hal lebih penting dari itu, yaitu ingin memiliki potensi untuk memperoleh pengetahuan. Landasan epistemologi. Landasan epistemologi ilmu disebut metode ilmiah, yaitu cara yang dilakukan ilmu dalam menyusun pengetahuan yang benar. Metode ilmiah merupakan prosedur dalam mendapatkan pengetahuan yang disebut ilmu. Jadi, ilmu pengetahuan merupakan pengetahuan yang didapatkan lewat metode ilmiah. Tidak semua pengetahuan disebut ilmiah sebab ilmu merupakan pengetahuan yang cara mendapatkannya harus memenuhi syarat-syarat tertentu. Syarat-syarat yang harus dipenuhi agar suatu pengetahuan bisa disebut ilmu yakni tercantum dalam metode ilmiah. Epistemologis menurut pandangan beragam aliran filsafat.
Yang pertama, epistemologi idealisme. Epistemologi idealisme meniscayakan kurikulum yang digunakan dalam pendidikan lebih berfokus pada isi secara objektif. Contohnya, menyediakan beragam pengalaman belajar sebanyak-banyaknya sehingga subjek didik mampu mengerahkan jiwanya pada ragam realitas. Pribadi idealisme adalah pribadi yang peka terhadap realitas di sekitarnya, sehingga tidak satupun kejadian yang dilihat dan didengarnya luput dari pikirannya. Sedemikian rupa hingga memunculkan kepribadian yang cermat dan tangkas dalam mencerna keseluruhan realitas yang terbangun dalam ruang idenya. Yang kedua, epistemologi realisme. Epistemologi pendidikan dalam realisme adalah proses ilmiah yang ditunjukkan pada hal-hal yang beraneka ragam persoalan pendidikan seperti mengenai realitas peserta didik, pendidikan dan isi pendidikan, strategi dan lainnya sebagainya yang dapat digunakan oleh seorang atau sekelompok orang sebagai dasar utama dalam menyelenggarakan kegiatan pendidikan. Menurut realisme, setiap proses pembelajaran meskipun didekati dengan pendidikan induktif, bukan deduktif, pendekatan ini baginya adalah cara yang relevan untuk menanamkan pengetahuan dan nilai dari subjek pendidik. Baginya, hal ini sejalan dengan watak manusia dalam memperoleh pengetahuan yang memang bersentuhan dengan sendi-sendi dunia yang secara nyata berhubungan satu sama lain. Yang ketiga, epistemologi pragmatisme. Menurut kaum pragmatisme, tidaklah dikatakan pengetahuan jika tidak membawa perubahan bagi kehidupan manusia. Jadi, nilai pengetahuan dilihat dari kadar instrumentalnya yang akan membawa pada akibat-akibat baik yang setelah atau yang akan dihasilkan oleh ide pikiran dalam dunia pengetahuan nyata. Menurut kaum pragmatis, seorang anak selalu belajar secara alamiah karena memang ia adalah makhluk yang secara natural selalu ingin tahu tentang sesuatu. Ia senantiasa akan mempelajari apapun yang ia rasakan ataupun yang ia pikirkan. 4. Epistemologi eksistensialisme. Epistemologi eksistensialisme adalah suatu eksistensi yang dipilih dalam kebebasan. Bereksistensi berarti bereksistensi dalam suatu perbuatan yang harus dilakukan oleh setiap orang bagi dirinya sendiri. Pilihan bukanlah soal konseptual, melainkan soal komitmen total seluruh pribadi individu. Barang siapa yang tidak berani mengambil keputusan, maka ia tidak bereksistensi dalam arti yang sebenarnya. Hanya orang yang berani mengambil keputusan yang dapat bereksistensi dengan mengambil keputusan atas pilihannya sendiri. Maka dia akan menentukan kemana arah hidupnya. Kesimpulannya, epistemologi adalah teori pengetahuan yang berhubungan dengan hakikat dari ilmu pengetahuan, pengandaian-pengandaian, dasar-dasarnya, serta pertanggungjawaban atas pertanyaan mengenai pengetahuan yang dimiliki oleh setiap manusia. Epistemologi ialah pendidikan yang dipahami secara beragam menurut pandangan idealisme, realisme, pragmatisme, dan eksistensialisme. Sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kesalahan. Kalau jalan menginjak bumi, kalau terbang menginjak awan. Sekian dari kami. Ayo semua tepuk tangan.